Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pengantar Sains Data dan Komunikasi bersama saya Syahrul Hudayanto. Pada materi kali ini kita akan membahas pengantar Big Data. Detail pembahasannya diantaranya ada apa itu data, definisi data, sejarah singkat data, data di era digital, dan kegunaan data. Kata data sebenarnya adalah kata jamak yang berasal dari bahasa Latin, dengan datum menjadi bentuk tunggalnya. Datum itu jarang digunakan saat ini, dan data pada akhirnya digunakan untuk bentuk tunggal dan juga jamak. Di Oxford English Dictionary mengaitkan penggunaan istilah data yang pertama kali dicetuskan oleh tokoh agama di Inggris pada abad ke-17, Henry Hammond, dalam traktat religius kontroversial yang diterbitkan pada tahun 1648. Di dalamnya, Hammond menggunakan frasa tumpukan data dalam arti teologis untuk merujuk pada kebenaran agama yang tak terbantahkan. Namun meskipun publikasi ini cukup menonjol karena mewakili penggunaan pertama dari istilah data dalam bahasa Inggris, sayangnya publikasi tersebut tidak menangkap penggunaannya dalam pengertian modern yang menunjukkan fakta dan angka tentang populasi. Data, seperti yang sekarang kita pahami istilahnya, itu berasal dari revolusi ilmiah di abad ke-18 yang dipimpin oleh raksasa intelektual. Ada Priestley, ada Newton, dan juga Lavoisier. Nah, istilah dari ledakan data itu mengacu pada semakin banyak data terstruktur, tidak terstruktur, dan semi-terstruktur yang dihasilkan dari menit ke menit. Nah, kemudian kita sedikit membahas soal sejarah Big Data. Ini tentang sejarah sensus ya, dari penduduk di zaman dahulu. Jadi salah satu penggunaan data yang terdokumentasi dengan baik adalah sensus yang dilakukan oleh orang Babilonia pada tahun 3800 sebelum Masehi. Nah, sensus ini secara sistematis mendokumentasikan jumlah penduduk dan komoditas seperti susu dan madu untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk menghitung pajak. Orang Mesir di zaman awal gitu ya menggunakan data dalam bentuk hieroglif ya yang ditulis di atas kayu atau papirus untuk mencatat pengiriman dan pengiriman barang dan memantau pajak. Tetapi contoh awal ya penggunaan data itu sama sekali tidak terbatas pada Eropa dan Afrika. Suku Inka dan pendahulu mereka di Amerika Selatan yang ingin mencatat statistik untuk pajak dan tujuan komersial itu menggunakan sistem benang kusut berwarna yang canggih dan juga kompleks yang disebut Quipu sebagai sistem akuntansi berbasis desimal. Nah, benang yang diikat ini terbuat dari kapas yang diwarnai dengan warna cerah ya, berasal dari milenium ketiga sebelum Masehi ya, dan Quipu saat ini jumlahnya kurang dari 1.000. Quipu adalah salah satu contoh pertama yang diketahui dari sistem penyimpanan data yang sangat besar. Nah, algoritma komputer sekarang itu sedang dikembangkan untuk mencoba memecahkan arti kode dari Quipu dan meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana alat ini digunakan. Nah, sebelum komputer digunakan secara luas ya, data dari sensus, eksperimen ilmiah atau survei sampel dan kuesioner yang dirancang dengan cermat itu hanya dicatat di atas kertas ya. Ini sebuah proses yang memakan waktu lama dan juga mahal. Nah, pengumpulan data hanya dapat dilakukan setelah peneliti memutuskan pertanyaan yang mereka inginkan untuk dijawab ya oleh eksperimen atau survei mereka. Dan data yang sangat terstruktur ditranskripsikan ke kertas ya, ke dalam baris dan kolom yang teratur, kemudian dianalisis dengan metode analisis statistik tradisional. Nah, pada paruh pertama abad ke-20, beberapa data ini mulai disimpan ya di komputer. Ini tentu membantu meringankan beberapa pekerjaan ya, tetapi melalui peluncuran dari web pada tahun 89 dan perkembangan yang pesat
sehingga menjadi semakin layak untuk menghasilkan, mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data secara elektronik. Masalah yang pasti dihasilkan oleh volume data yang sangat besar itu dapat diakses oleh web ya. Kemudian ini ya perlu ditangani gitu ya. Dan pertama adalah membuat perbedaan nih antara berbagai jenis data. Data yang diperoleh dari web itu bisa dikelompokkan sebagai data terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Nah, kalau data terstruktur ini jenis data yang ditulis dengan tangan dan disimpan di buku catatan atau di lemari arsip. Nah, sekarang itu disimpan secara elektronik di spreadsheet ya, atau di Google ya, Google Spreadsheet, di Excel, atau di database gitu. Misalnya ada nama, alamat, usia, jenis kelamin, dan seterusnya. Kemudian juga ada data tidak terstruktur. Nah, data tidak terstruktur ini tidak mudah dikategorikan dan mencakup foto, video, tweet, dan dokumen pengolah kata. Lalu ada data semi terstruktur. Data semi terstruktur ini ditemukan di media sosial ya, di jaring sosial yang menggunakan tagar atau hashtag, sehingga pesan yang merupakan data tidak terstruktur ini ya tentang topik tertentu itu dapat diidentifikasi lewat tagar. Email itu bisa juga jadi contohnya. Email berisi metadata terstruktur di judulnya serta pesan tidak terstruktur yang ada di dalam teks gitu. Jadi bisa diklasifikasikan sebagai data semi terstruktur. Nah, selanjutnya adalah definisi big data. Di era digital kita tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sampel karena kita seringkali dapat mengumpulkan semua data yang kita butuhkan dari seluruh populasi. Namun ukuran sekumpulan data yang semakin besar ini itu nggak bisa sendirian ya memberikan definisi untuk istilah big data. Kita harus menyertakan kompleksitas dalam definisi apapun. Doug Laney itu menulis pada tahun 2001 ya, mengusulkan menggunakan 3 V ya, ada volume, variety, dan velocity, kecepatan. Dengan melihat masing-masing ini secara bergantian, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang apa arti dari istilah big data. Tapi nanti di akhir juga kita akan tambahkan ya, veracity itu apa. Nah, nanti akan saya coba jelaskan. Nah, pertama volume ya. Volume ini mengacu pada jumlah data elektronik yang sekarang dikumpulkan dan disimpan ya, yang terus bertambah dengan kecepatan yang terus meningkat. Nah, big data itu besar, tapi seberapa besar? Nah, akan mudah untuk menetapkan ukuran tertentu sebagai yang menunjukkan besar dalam konteks ini ya. Tetapi apa yang dianggap besar 10 tahun lalu itu tidak lagi besar menurut standar saat ini. Akuisisi data berkembang sedemikian pesat sehingga setiap batas yang dipilih pasti akan segera menjadi usang. Nah, secara umum kita dapat mengatakan kriteria volume ini terpenuhi jika set data itu sedemikian rupa sehingga kita tidak dapat mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisisnya menggunakan metode komputasi dan statistik tradisional. Yang kedua adalah variety atau variasi. Meskipun Anda mungkin ya sering melihat istilah internet dan web itu digunakan secara bersamaan, tapi sebenarnya keduanya itu sangat berbeda. Internet adalah jaringan yang terdiri dari komputer. Jaringan komputer, kemudian LAN, ada satelit, ada telepon seluler, ya, serta perangkat elektronik lainnya. Semuanya itu saling terkait dan dapat mengirim kumpulan data satu sama lain yang mereka lakukan menggunakan alamat IP gitu. Sementara web dijelaskan oleh penemunya ya, Tim Berners-Lee, sebagai sistem informasi global memanfaatkan akses internet sehingga semua yang memiliki komputer dan koneksi itu dapat berkomunikasi dengan pengguna lain melalui media tersebut, mengirim email, pesan instan, media sosial, dan lain-lain. Nah, pelanggan ISP ya, penyedia layanan internet itu dapat terhubung ke internet sehingga dapat mengakses web dan banyak layanan lainnya. Nah, setelah kita terhubung ke web, kita memiliki akses ke kumpulan data yang random, yang berantakan dan kacau ya, dari sumber yang dapat diandalkan ataupun juga bisa dari sumber yang dicurigai, rentan terhadap pengulangan dan juga kesalahan. Nah, ini jauh dari data yang bersih dan tepat ya, yang diminta oleh statistik tradisional. Meskipun data yang dikumpulkan dari web itu nggak terstruktur ya, atau semi terstruktur ya, yang menghasilkan variasi yang signifikan, misalnya dokumen atau postingan di medsos ya, dan spreadsheet semi struktur. Sebagian besar big data yang berasal dari web adalah tidak terstruktur.
Lalu ada velocity, kecepatan. Ya, data sekarang terus mengalir ya dari sumber seperti web, smartphone dan sebagainya. Kecepatan itu harus dikaitkan dengan volume. Semakin cepat data yang dihasilkan semakin banyak. Ya, misalnya pesan di media sosial yang sekarang menjadi viral itu disebarkan sedemikian rupa sehingga memiliki efek bola salju. Saya memposting sesuatu di media sosial, teman saya melihatnya. Kemudian masing-masing dari mereka membagikannya ke teman-temannya mereka gitu, dan sebagainya. Terus ini sangat cepat sekali terkirim, itu bahkan bisa jadi menyebar ke seluruh dunia. Kecepatan itu juga mengacu pada kecepatan pemrosesan data secara elektronik ya. Misalnya data sensor ya, seperti yang dihasilkan oleh mobil, itu harus dibuat secara real time. Jika mobil ingin bekerja dengan andal ya, data yang dikirim secara nirkabel ke lokasi pusat itu harus dianalisis dengan sangat cepat sehingga instruksi yang diperlukan dapat dikirim kembali ke mobil secara tepat waktu. Nah, lalu ada tambahan V lain, yaitu veracity ya, kebenaran. Gitu, seperti 3V asli yang disarankan oleh Lenny, kita dapat menambahkan kebenaran sebagai yang keempat. Kebenaran ini mengacu pada kualitas data yang dikumpulkan ya. Data yang akurat dan andal itu sudah menjadi ciri khas analisis statistik di abad yang lalu. Nah, Fisher dan lainnya kemudian berusaha untuk merancang metode yang merangkum dua konsep ini. Tetapi data yang dihasilkan di era digital sekarang itu tidak terstruktur dan sering dikumpulkan tanpa desain eksperimental. Ambil contoh data yang dihasilkan oleh media sosial. Data ini pada dasarnya tidak tepat, tidak pasti, dan seringkali informasi yang diposting itu tidak benar. Jadi bagaimana kita bisa mempercayai data untuk memberikan hasil yang berarti? Nah, volume itu bisa membantu mengatasi masalah ini. Kita perlu lebih berhati-hati. Seperti yang kita ketahui dari teori statistik ya, volume yang lebih besar dapat menyebabkan hasil yang sebaliknya, di mana dengan data yang memadai kita dapat menemukan sejumlah korelasi palsu. Oke, itu dia materi kita pada pertemuan kali ini. Kita sudah sampai di akhir materi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di video materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.